Halo adik-adik semuanya, selamat pagi untuk kita semuanya. Adik-adik, minggu kita sudah memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis. Artinya apa? Natal sudah dekat. Kira-kira Natal kita gimana bentuknya ya? Nanti akan dipikirkan ya. Nah, tema kita untuk minggu hari ini adalah mendengarkan nasihat dan pengajaran dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Dan sukacita kita hari ini adalah yang berkhotbah di ibadah online kita adalah Inang Pendeta Letare Ananda Letare Boru Situmorang. Yeay, kita kasih selamat dulu untuk Inang itu. Selamat Inang sudah menerima tabisan kependetaannya. Nah, jadi Inang itu baru saja menerima tabisan kependetaannya. Nanti akan dia terangkan sendiri di khotbah. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Marilah kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3.
hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Amin. Mari kita bernyanyi adik-adik. Adik-adik, hukum Taurat Allah untuk kita di minggu hari ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 24. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat Allah diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. So godang basam tu dia alai di ban basam do hota siroham tu surgoa maulia tema di deva
secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk kita di bulan November tertulis di Amos 5 ayat 24. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan November tertulis di Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Isi Alkitab adalah firman Allah yang esa. Orang
Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari adik-adik di rumah siapkan hati dan pikiran, dan jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita sampai hari ini, sehingga kami boleh lagi berkumpul dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Berilah Roh Kudus-Mu Tuhan kepada kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Natar. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan Inang bersyukur ini yang ketiga kalinya Inang boleh diberikan kesempatan oleh Amang calon pendeta. Nanti di mana dia ya? Di sini. Amang calon pendeta Bugar Malau, yang sangat baik ya, calon pendeta yang melayani di HKBP Natar, boleh memberikan Inang kembali kesempatan untuk melayani di sekolah minggu HKBP Natar. Dan puji syukur yang ketiga kalinya ini Inang bukan lagi calon pendeta, tetapi Inang sudah menjadi pendeta dan sudah ditahbiskan pada tanggal 20 September tahun 2020. Ini berkat doa kita semuanya, dan kita doakan semoga Amang Capen juga segera menyusul untuk menjadi pendeta. Kita akan siapkan Alkitab kita buka firman Tuhan pada hari Minggu ini, yang menjadi renungan kita tertulis dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai 20. Kita sama-sama membacanya ya, adik-adik membaca di rumah dan Inang membaca di sini. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, coba yuk kita cek satu-satu panca indera yang sudah diberikan Tuhan kepada kita ya. Kita coba kita coba cek satu-satu anggota tubuh kita ya. Kita coba mulai dari atas ya. Kita punya kepala yang ada rambutnya pastinya ya. Lalu kita punya alis ya, ada alisnya di rumah, coba boleh dipegang. Lalu kita punya mata, lalu ada hidung ya, ada juga telinga, ada mulut ya, ada
bahu, ada tangan, jari-jari kita, ada perut ya, ada kaki dan anggota tubuh yang lainnya. Namun yang paling utama yang mau Inang sampaikan di sini, kenapa harus menyebutkan anggota tubuh kita? Ternyata semua anggota tubuh kita ini diciptakan Tuhan mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Mata untuk melihat, betul. Mulut untuk berbicara, untuk mengkonsumsi makanan ya. Lalu tenggorokan kita juga ada ya, diberikan Tuhan. Lalu telinga juga untuk mendengar. Nah, telinga untuk mendengar, itu yang mau Inang bilang. Salah satu bagian tubuh kita yang sangat-sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya telinga. Betul kan? Semua kita punya telinga, ya. Semua kita punya telinga. Tentu kalau kita punya telinga, kita pakai telinga kita untuk mendengar. Mendengar ajaran, mendengar perkataan, mendengar apapun. Jadi semuanya itu masuk di telinga kita, ya. Lalu bagaimana caranya supaya apa yang kita dengar itu tidak sia-sia, tidak habis begitu saja. Misalnya, adik-adik di rumah dinasihati, diminta untuk belajar sama orang tua. Bagaimana caranya supaya apa yang kita dengar dari nasihat orang tua kita itu boleh juga kita lakukan, ya. Bagaimana caranya itu nanti berkaitan dengan khotbah kita pada hari Minggu ini. Telinga kita diberikan Tuhan untuk mendengar, telinga kita berfungsi untuk membantu kita mendengar setiap perkataan, setiap pengajaran, setiap nasihat, baik dari orang tua dan juga dari orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita jadi tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dari telinga kita juga. Jadi hati-hati, telinga ini bisa dipakai untuk hal yang tidak baik, bisa juga dipakai, telinga kita bisa dipakai untuk hal yang baik, dan hati-hati, telinga kita juga ternyata bisa digunakan dan disalahgunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Nats firman Tuhan pada hari Minggu ini, kalau di buku panduan kita, topik untuk khotbah renungan pada hari Minggu ini, mendengar nasihat dan pengajaran, ya. Mendengar nasihat, ingat, dan pengajaran. Mendengar nasihat dan pengajaran. Mendengar adalah menerima dan memperhatikan. Jadi yang kita dengar itu supaya tidak habis begitu saja, supaya tidak lewat begitu saja, harus kita perhatikan dan harus kita benar-benar terima supaya kita dapat melakukannya, ya. Kalau kamu tadi disuruh belajar di rumah, kamu harus bisa terima itu. Kamu harus memperhatikan itu, ya. Kamu harus menerimanya. Untuk apa saya belajar? Oh, supaya saya menjadi anak yang pintar, ya. Lalu ada lagi orang tuamu misalnya meminta kamu, menyuruh kamu untuk berdoa. Untuk apa saya harus berdoa? Ya, telinga ini memproses semuanya. Telinga kita ini membantu kita untuk memproses semuanya, menyaring apa yang baik, apa yang jahat. Ada juga temanmu bilang, udah kamu mencuri saja, misalnya kan? Kamu dengar pakai telingamu, lalu kalau kamu tidak bisa menyaringnya, kamu tidak memperhatikan apa yang dikatakan temanmu, bisa saja kamu mengikuti itu. Jadi, dengarlah dan pergunakanlah telinga kita untuk hal-hal yang baik, terutama untuk mendengar nasihat dan pengajaran. Nah, di nats kita pada hari ini, di ayat 10 tadi dikatakan, hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataan supaya tahun hidupmu menjadi banyak, ya.
orang yang mau mendengarkan nasihat, yang mau menerima pengajaran, ya, terlebih yang mau menuruti firman Tuhan adalah orang yang sangat berbahagia. Apa saja, ya, apa saja hadiah-hadiah untuk orang-orang yang mau mendengarkan pengajaran dan menerima pengajaran itu atau nasihat itu. Apa saja? Yuk, coba kita lihat. Yang pertama, dia akan punya usia yang panjang. Dia akan panjang umur, ya, lanjut umurnya. Lalu kemudian dikatakan di sini, bila engkau berlari, di ayat 12 ya, bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Jadi kalau kita mempergunakan telinga kita ini dengan baik, kita mampu menerima dan mendengar pengajaran atau nasihat, kita tidak akan jatuh kepada kesalahan, atau kita tidak akan mengikuti hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi itulah yang kedua. Yang ketiga, saat melangkah kita pun tidak akan terhambat, ya. Saat melangkah tidak akan terhambat. Lalu yang keempat, masa depannya semakin bersinar, ya. Dengarlah dan lakukanlah apa yang kamu dengar itu, sehingga kamu akan mendapatkan hadiah yang indah tentu dari Tuhan, ya. Tentu dari Tuhan. Lalu bagaimana? Apa hukuman atau apa ganjaran untuk orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat dan pengajaran? Yang pertama, ganjarannya adalah mereka akan hidup di dalam ketakutan. Lalu mereka juga punya masa depan yang gelap, ya. Mereka punya masa depan yang gelap. Mereka tidak bisa, dalam arti mereka akan kesusahan. Mereka akan sulit menerima yang baik, karena itu tadi, yang didengar tidak dipahami dan tidak diterima dengan baik. Lalu orang-orang yang tidak mau mendengarkan pengajaran, orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, hidupnya tidak merasa puas, ya. Sehingga apa yang mereka jalani setiap hari itu sudah melanggar dari apa yang diminta oleh Tuhan. Jadi adik-adik di rumah, dengarkanlah nasihat dan pengajaran. Patuhilah perintah orang tua, ya. Kita tahu bahwa di hukum Taurat kita yang kelima sangat jelas. Kita boleh sama-sama mengucapkan ya, hukum Taurat yang kelima, ya. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, ya. Hormatilah ayah dan ibumu adalah bagian dari mendengarkan nasihat dan pengajaran. Karena guru kita, orang tua kita di rumah, itulah yang menjadi contoh untuk kita, itulah yang membimbing kita. Lalu kita pergi lagi, misalnya kita ke sekolah, ya, ada guru-guru kita, ada orang yang lebih tua dari kita, pun juga harus kita dengarkan pengajaran dan nasihat dari mereka. Lalu kita juga punya saudara-saudara, ya, ada kakak, ada abang, ada opung, ada tante, ada tulang, ada bapak tua, ada bapak uda, ya. Banyak sekali saudara-saudara kita. Kalau kita diberikan nasihat, kita diberikan pengajaran, mari kita perhatikan, mari kita terima, dan kita boleh melakukannya itu. Tapi yang paling utama dari semuanya itu, kita harus mendengarkan nasihat dan pengajaran dari Tuhan Allah kita. Adik-adik sekolah minggu, Inang punya satu aktivitas, nanti akan ada ya di layar ini aktivitasnya. Nanti adik-adik akan diberikan lembaran oleh Amang Capen, dan di situ adik-adik akan mengikuti panduan, yaitu untuk ada gambar nanti, ada gambarnya itu menunjukkan
bahwa kita akan pergi ke gereja. Tapi di jalan menuju ke gereja itu, ya kita bisa lihat nanti ada ya gambarnya di sini. Di jalan menuju ke gereja itu ada nasihat-nasihat, ada 5 nasihat yang perlu kita baca, dan kalau kita sudah lakukan boleh di checklist. Tetapi kalau kita belum melakukan itu, kita contreng saja atau kita beri tanda silang ya. Adik-adik mohon untuk jujur untuk mengerjakan aktivitas itu, sehingga kita boleh tahu adik-adik sudah mendengarkan atau melakukan nasihat itu sudah berapa banyak ya. Dari ada 5, kita lihat nanti, jangan ada yang bohong ya, pokoknya dengan jujur. Misalnya 1 contoh di jalan pertama, di nomor 1 itu berdoa ya. Adik-adik sudah melakukan nasihat untuk berdoa belum ya? Berdoa sebelum makan dan mau makan, atau mau tidur, atau sebelum tidur, itu ada. Jadi kalau adik-adik sudah melakukan itu, berikan tanda checklist. Kalau tidak, berikan tanda silang. Gak apa-apa, jujur saja, karena kita mau lihat sudah sejauh mana adik-adik mendengarkan nasihat dan pengajaran. Jangan lupa untuk dikumpulkan ke Amang Capen. Lalu nanti kita akan sama-sama melihat ya bagaimana hasil dari adik-adik. Tetap semangat di rumah, tetap bersukacita, karena kita sudah mau masuk di ujung tahun 2020. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan supaya virus corona dari dunia ini boleh hilang dan kita boleh kembali beraktivitas. Adik-adik boleh sekolah minggu, dan boleh melakukan semua aktivitas tanpa takut lagi. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk boleh mendengar nasihat dan pengajaran di dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami semua, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu, kami boleh menaati firman-Mu, kami boleh menaati orang tua kami, kakak, abang, dan orang-orang di sekitar kami, keluarga kami. Kiranya kasih Tuhanlah yang menuntun kami, sehingga kami boleh tetap berpegang teguh di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu di sekolah minggu HKBP Natar. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang untuk adik-adik kami, supaya mereka juga tetap bersukacita Tuhan, karena Tuhan tahu sampai saat ini mereka masih belum boleh bersekolah karena keadaan di dunia ini yang juga belum pulih. Tuhan, kami mohon Tuhanlah yang memulihkan dunia ini, memulihkan negara kami dari virus corona, sehingga semua boleh normal kembali Tuhan, dan kami boleh tetap bersukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berilah mereka kesehatan, berilah mereka kekuatan Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka selalu. Tuhan, dengarlah doa kami ini. Namun kami mohon supaya Tuhan juga mengampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami tetap layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Memberi dengan sepenuh hati, memberi
Marilah kita menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ison adong kuboa Tuhan parbueni ngoluku naso tardonian sadia ma hargani Tuhan molosai ni rajuman sude dengan dibasam jaloma Tuhan sailas marohan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah kita hari ini dan aktivitasnya. Jangan lupa untuk dikerjakan dan di checklist ya. Dan semoga Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Doakan juga Amang yang sebentar lagi akan berangkat ke Tarutung untuk latihan persiapan pelayan tahap ketiga. Jadi minggu depan kita akan libur karena Amang dalam pembinaan. Oke adik-adik, mohon doanya supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan tetap dalam keadaan sehat. Dah.